Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang Indonesia merdeka dari Rengas Dengklok hingga Pegangsaan Timur. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari materi ini yaitu menganalisis peristiwa proklamasi dan maknanya bagi kehidupan bangsa. Mari kita masuk ke materi pertama yaitu tentang Jepang kalah perang dengan sekutu, di mana Perang Dunia II yang berkecamuk sejak tahun 1939 telah menyebabkan dua kelompok yaitu sekutu dan negara-negara fasis saling menyerang dengan menggunakan senjata pemusnah dan kerusakan massal. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom pertama yang diledakkan di kota Hiroshima. Tanggal 9 Agustus 1945, bom atom diledakkan di kota Nagasaki. Kehancuran Hiroshima dan Nagasaki memukul perasaan bangsa Jepang. Mereka mengakui bahwa sekutu lebih unggul dalam persenjataan. Akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Ini menandai berakhirnya Perang Dunia II. Nah, bagaimana kondisi bangsa Indonesia ketika Jepang kalah dengan sekutu? Jepang terpaksa memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan Indonesia tanggal 7 September 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Wakil Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI beranggotakan 21 orang, terdiri dari Jawa 12 wakil, Sumatera 3 wakil, Sulawesi 2 wakil, Kalimantan 1 wakil, Sunda Kecil 1 wakil, Maluku 1 wakil, golongan penduduk Cina 1 wakil. 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat untuk pergi ke Dalat Saigon. 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memberikan selamat kepada Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Ia menegaskan bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman pulang kembali ke Jakarta. Pada masa ini, alat komunikasi dikuasai oleh Jepang. Radio sebagai alat yang paling berperan telah disegel. Untuk menerima siaran radio luar negeri pun masyarakat Indonesia tidak diizinkan. Namun, para tokoh perjuangan berhasil mengakses informasi dunia dengan berbagai cara. Mereka berhasil menyembunyikan beberapa radio gelap yang dapat digunakan untuk mendengarkan berbagai siaran radio luar negeri, seperti BBC London. 2. Perbedaan pendapat dan penculikan. 15 Agustus merupakan hari yang menegangkan. Bagi bangsa Indonesia, tanggal tersebut menjadi kesempatan baik untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Para pemuda berpikir bahwa menyerahnya Jepang kepada sekutu berarti Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Sultan Syahrir merupakan tokoh pemuda yang telah mengetahui penyerahan Jepang kepada sekutu dari siaran radio. Ia segera menemui Muhammad Hatta, kemudian mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memerdekakan Indonesia. Namun mereka belum bersedia dan akan mengonfirmasi terlebih dahulu kebenaran berita tersebut. Soekarno dan Hatta berpendapat bahwa untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan PPKI agar tidak menyimpang dari ketentuan. Namun para pemuda berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan oleh kekuatan bangsa sendiri, karena PPKI adalah buatan Jepang. Rabu 15 Agustus 1945, sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat,
para pemuda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, dan Darwis datang ke rumah Soekarno. Para pemuda mendesak agar proklamasi dilaksanakan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Namun Soekarno tidak menyetujuinya. Sekitar pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, para pemuda mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Yang hadir pada saat itu antara lain Sukarni, Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Sodanco Singgih. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota dengan tujuan agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Singgih disertai pengemudi, sampun, dan penembak mahir Sutrisno bersama Sukarni, Wikana, dan Dr. Muwardi menuju ke rumah Muhammad Hatta. Singgih meminta kesediaan Muhammad Hatta untuk ikut keluar kota. Muhammad Hatta menuruti kehendak para pemuda. Kemudian menuju ke rumah Soekarno. Singgih meminta agar Soekarno ikut keluar kota saat itu juga. Soekarno setuju asal Fatmawati, Guntur, dan Muhammad Hatta ikut serta. Tanggal 16 Agustus 1945, sekitar pukul 4.00, rombongan Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pemuda menuju Rengas Dengklok. Mengapa dipilih daerah Kawedanan Rengas Dengklok? Karena daerahnya terpencil, yaitu 15 km dari Kadung Gede Karawang. Juga ada hubungan baik antara Daidan Peta Purwakarta dan Daidan Jakarta, sehingga keamanan terjamin. Pagi hari, rombongan Soekarno sampai di Rengas Dengklok. Mereka diterima oleh Sodanco Subeno dan Afan, ditempatkan di rumah Ki Song. Sehari di Rengas Dengklok, ternyata gagal memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Singgih melihat Soekarno bersedia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia apabila sudah kembali ke Jakarta. Maka pukul 10.00 bendera merah putih dikibarkan di halaman Kawedanan Rengas Dengklok. Sementara di Jakarta dalam keadaan tegang. Karena tanggal 16 Agustus 1945 seharusnya diadakan pertemuan PPKI. Ahmad Subarjo segera mencari Soekarno dan Muhammad Hatta. Akhirnya terjadi kesepakatan dengan Wikana bahwa Ahmad Subarjo ditujukan dan diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 17.30 waktu Indonesia Barat untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Muncul kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Subarjo. Akhirnya Ahmad Subarjo memberikan jaminan. Apabila besok 17 Agustus paling lambat pukul 12.00 belum ada proklamasi kemerdekaan, taruhannya nyawa Ahmad Subarjo. Dengan jaminan itu, Sodanco Subeno mengizinkan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan rombongan kembali ke Jakarta. 3. Perumusan proklamasi hingga pagi. Rombongan kemudian menuju kediaman Nishimura di Jakarta. Soekarno menyampaikan rencana rapat persiapan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia, namun Nishimura menolak memberi bantuan. Soekarno berkesimpulan bahwa tidak mungkin lagi mengharap bantuan Jepang. Rombongan kembali ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para tokoh nasionalis berkumpul di rumah Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Hadir juga para anggota PPKI, para pemimpin pemuda, dan para pemimpin pergerakan. Rumah Laksamana Maeda dianggap aman dari gangguan anggota Rikugun, yaitu Angkatan Darat Jepang yang hendak menggagalkan usaha bangsa Indonesia untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Soekarno dan Hatta diantarkan Laksamana Maeda menemui Gun Seikan Mayor Jenderal Hoichi Yamamoto, yaitu kepala pemerintahan militer Jepang. Akan tetapi Gun Seikan menolak. Dengan ditemani Maeda, Shigeta Nijisama, dan Tomegoro Yoshizumi, serta Miyoshi sebagai penerjemah, mereka pergi menemui Somubucho Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Umum Pemerintahan Militer Jepang, dengan maksud untuk menjajaki sikapnya terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Pada pertemuan tersebut tidak dicapai kata sepakat antara Soekarno, Hatta dengan Nishimura. Nishimura melarang Soekarno-Hatta mengadakan rapat PPKI. Sampailah kepada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi membicarakan soal kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Soekarno-Hatta kembali ke rumah Maeda. Di ruang makan Maeda dirumuskanlah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika peristiwa itu berlangsung, Maeda tidak hadir, namun Miyoshi sebagai orang kepercayaan Nishimura bersama Sukarni, Sudiro, dan B.M. Diah menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subardjo membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno pertama kali menuliskan kata proklamasi. Kemudian Soekarno bertanya kepada Muhammad Hatta dan Ahmad Subardjo bagaimana bunyi rancangan pada draft pembukaan Undang-Undang 1945. Keduanya pun tidak ingat persis. Ahmad Subardjo kemudian menyampaikan kalimat, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Muhammad Hatta menambahkan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Soekarno menuliskan Jakarta 17/8/05 Wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. Pukul 4.00 Soekarno meminta persetujuan dan tanda tangan kepada semua yang hadir, namun para pemuda menolak. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani dua orang tokoh, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarno diterima. Dengan perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Nah, sebelah kiri adalah teks proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Kemudian teks proklamasi sebelah kanan adalah teks yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, setelah pertemuan dini hari itu menghasilkan naskah proklamasi, timbullah persoalan bagaimana caranya naskah tersebut disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Soekarno mengusulkan agar naskah dibacakan di lapangan Ikada. Namun Soekarno tidak setuju karena tempat itu adalah tempat umum yang dapat memancing bentrokan antara rakyat dengan militer Jepang. Soekarno mengusulkan agar proklamasi dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Usul tersebut disetujui. Pembacaan proklamasi pukul 10.00 pagi. Pada pukul 5 pagi tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda. Muhammad Hatta berpesan kepada B.M. Diah untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Sementara itu, para pemuda mengirim kurir untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa proklamasi telah tiba. Semua alat komunikasi digunakan untuk penyambutan proklamasi. Pamflet, pengeras suara, dan mobil-mobil dikerahkan ke segenap penjuru kota. Jepang telah mencium kegiatan para pemuda malam itu. Lapang Ikada telah dijaga oleh pasukan Jepang yang bersenjata lengkap. Namun ternyata proklamasi diselenggarakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada pagi hari itu, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa. Untuk menjaga keamanan, Dr. Muardi meminta Latif Hendra Diningrat beserta anak buahnya untuk menjaga keamanan di sekitar rumah Soekarno. Wali Kota Jakarta, Suwiryo, memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon. Sudiro memerintahkan kepada Es Suhud untuk menyiapkan tiang bendera. Bendera merah putih dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati. Tokoh yang sudah hadir antara lain Mr. Amaramis, Dr. Buntaran Martoatmojo, Mr. Latuhar Hari, Abikusno Cokro Suyoso, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantoro, Samratulangi, Sartono, Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, M. Tabrani, Dr. Muardi, Nyonya S.K. Trimurti, dan A.G. Pringgodigdo. Diperkirakan yang hadir seluruhnya 1.000 orang.
Acara yang direncanakan: pertama, pembacaan teks proklamasi; kedua, pengibaran bendera merah putih; ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi dari keamanan. Hari Jumat Legi tepat pukul 10.00, Soekarno dan Muhammad Hatta keluar ke Serambi Depan diikuti oleh Ibu Fatmawati. Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah. Soekarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Acara berikutnya, pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendriningrat dan Es Suhud. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, para hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Setelah itu, Suwiryo memberikan sambutan, kemudian disusul sambutan Dr. Muwardi. Sekitar pukul 11.00 WIB upacara selesai. 5. Kebahagiaan rakyat atas kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia cepat bergema ke berbagai daerah di Jakarta. Namun, karena alat komunikasi yang terbatas, banyak rakyat Indonesia yang tinggal jauh dari Jakarta tidak mempercayainya. Proklamasi kemerdekaan disebarluaskan melalui radio. Jepang menentang upaya penyiaran tersebut dan memerintahkan agar para penyiar meralat berita proklamasi. Para penyiar tidak mau memenuhi seruan Jepang, sehingga tanggal 20 Agustus 1945 pemancarnya disegel. Kemudian membuat pemancar baru di Menteng 31. Para wartawan juga menyebarluaskan berita proklamasi melalui media cetak seperti surat kabar, selebaran, dan penerbitan lain. Setelah itu, timbullah masalah kesetiaan. Keempat kerajaan yang ada di Jawa Tengah menyatakan dukungan kepada Republik, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Pakualam, dan Mangkunegaran. Tanggal 22 Agustus, Jepang secara resmi mengumumkan penyerahannya kepada sekutu. Bulan September 1945, proklamasi baru diketahui di wilayah-wilayah terpencil. 3 September 1945, para pemuda mengambil alih kereta api termasuk bengkel di Manggarai. 5 September 1945, gedung radio Jakarta dapat dikuasai. 11 September 1945, seluruh jawatan radio berhasil dikuasai oleh Republik. Oleh karena itu, tanggal 11 September dijadikan Hari Lahir Radio Republik Indonesia atau RRI. 8 September 1945, rakyat dari berbagai penjuru daerah dengan tertib berdatangan ke lapangan Ikada dengan membawa poster dan bendera merah putih. Mereka menuntut kebulatan tekad untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dan juga bertekad untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa kemerdekaan Indonesia bukan atas bantuan Jepang, akan tetapi merupakan tekad seluruh rakyat Indonesia. Para pemuda memprakarsai diadakannya rapat raksasa di lapangan Ikada yang sekarang Monas. Rapat yang digagas oleh para pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam kesatuan Fan Aksi. Tanggal 19 September 1945, Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya yang disambut dengan gegap gempita oleh rakyat. Rapat itu berlangsung tertib dan damai. Tanggal 19 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII telah mengirim kawat ucapan selamat kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta atas berdirinya negara Republik Indonesia dan atas terpilihnya dua tokoh tersebut sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ucapan selamat itu tersirat bahwa Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII mengakui kemerdekaan RI dan siap membantu mereka. Sementara di Surabaya, memasuki bulan September 1945, terjadi gerakan perebutan senjata di gudang Don Bosco. Rakyat Surabaya juga merebut markas pertahanan Jepang di Jawa Timur serta pangkalan angkatan laut di ujung sekaligus merebut pabrik-pabrik yang tersebar di sana.
Orang-orang Inggris dan Belanda yang sebagian telah datang langsung berhubungan dengan Jepang. Mereka menginap di Hotel Yamato atau Hotel Oranye pada zaman Belanda. Seorang bernama Plogman dibantu kawan-kawannya mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Para pemuda Surabaya kemudian menyerbu Hotel Yamato. Beberapa pemuda berhasil memanjat atap hotel dan menurunkan bendera merah putih biru, kemudian merobek bagian warna birunya. Setelah itu, bendera tersebut dikibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Dengan berkibarnya bendera merah putih, maka dengan penuh semangat dan tetap menjaga kewaspadaan, para pemuda itu satu persatu meninggalkan Hotel Yamato. Terima kasih. Sekian materi yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan baik itu dalam penulisan dan pengucapan. Sampai bertemu kembali minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.